Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 SMAN 1 Singorojo. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu mendapatkan kesehatan, umur panjang, rezeki yang baik, nilai yang baik, dan juga semangat yang baru. Jadi dengan bergantinya tahun, saya berharap semangat kalian pun juga berganti dari yang semester 1 males-malesan berganti menjadi orang yang bersemangat. Supaya apa? Supaya ke depan semakin tambah tahun, kualitas hidup kita, kualitas pendidikan, kualitas hati, kualitas pikiran, dan kualitas lain itu semakin lama semakin berkembang. Jadi pada hari ini Sejarah Indonesia akan membahas tentang masuknya agama Hindu dan Buddha yang sesi kedua. Yang kemarin di semester 1 kita sudah membahas tentang masuknya agama Hindu dengan teori-teorinya. Dan sekarang rasanya kalau kita masuk ke materi selanjutnya sudah cukup. Nah, kita akan masuk ke masuknya agama Buddha. Kita akan lanjut. Yang pertama, bahwa agama Buddha itu adalah agama yang juga berasal dari India juga. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa tokoh utama penyebarnya itu adalah Siddhartha Gautama. Ya bisa kalian lihat Siddhartha atau Buddha Gautama itu dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama ya. Itu dari bahasa Pali atau Siddhartha Gautama yang artinya keturunan yang tujuannya tercapai. Jadi seorang Buddha atau Siddhartha itu adalah seorang pangeran yang kemudian meninggalkan kehidupan istananya karena beliau ingin mendekatkan diri kepada yang Maha Esa. Jadi memang seperti itu. Jadi manusia itu semakin bertambah tahun, semakin bertambah umur, seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Terbebas dari dia agama apapun, dia kepercayaan apapun, seharusnya sebagai seorang yang hidup dan umurnya semakin berkurang, dia harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia dikenal juga sebagai Sakyamuni atau orang bijak dari kaum Sakya dan sebagai Tathagata. Siddhartha ini adalah guru spiritual. Jadi dia adalah guru spiritual itu adalah guru ngaji kalau dalam agama Islam. Kalau semacam pendeta yaitu juga adalah orang yang mengajari kebaikan. Jadi sebenarnya dia itu dari awal, dari kecil itu hidupnya di istana. Dia tidak pernah keluar dari istana, tidak pernah diperbolehkan untuk melihat dunia luar. Dia hanya hidup di lingkungan kerajaan yang kaya, makan terjamin, hidup terjamin, tanpa harus bekerja. Ya, kemudian pada suatu ketika ia beranjak remaja, dia memutuskan untuk berjalan-jalan keluar dari istananya. Ternyata apa yang dia lihat berbeda dengan yang ada di istana. Ada orang yang sakit kemudian meninggal, ada orang yang tidak punya rumah, ada orang yang tidak bisa makan, ada orang yang berjualan untuk hidup dan sebagainya. Sehingga dia memutuskan untuk melakukan pengembaraan. Nah, nanti pengembaraan itu berakhir menjadi dia seorang Buddha nanti. Jadi dia akan memulai khotbah pertamanya di Taman Rusa namanya daerahnya ya. Kemudian kita lanjut ke awal mula munculnya agama Buddha. Agama Buddha itu secara historis atau secara akar Buddhisme, akarnya terletak pada pemikiran religius dari India kuno selama paruh kedua dari milenium pertama sebelum Masehi. Jadi paruh kedua milenium pertama. Pada masa tersebut merupakan periode pergolakan sosial dan keagamaan. Jadi terjadi pergolakan. Jadi memang setiap agama itu pasti terjadi pergolakan. Pergolakan itu bukan pergolakan dalam bentuk perang ya. Pergolakannya itu dalam bentuk pemikiran. Jadi setiap agama pasti punya sekte. Sekte itu ada alirannya. Tidak akan membicarakan aliran-aliran yang ada di agama-agama yang
ada di negara kita. Tapi pasti pemikiran itu melahirkan suatu sekte baru atau pemikiran baru. Ya, biasanya berbeda dengan pemikiran awal. Jadi semacam agama itu terpecah menjadi beberapa aliran. Di semua agama pasti ada yang seperti itu. Entah karena rasnya, karena kelompoknya, karena bahasanya, karena mungkin pemimpinnya, itu pasti akan memecah yang namanya agama. Tapi perpecahan itu biasanya tidak menimbulkan perang dalam suatu agama. Itu hanya pemikirannya saja, dan biasanya tetap dalam suatu agama itu ketika ada satu kegiatan itu pasti dilaksanakan bersama walaupun itu aliran apapun, seperti itu. Nah, tantangannya itu dikarenakan ketidakpuasan yang signifikan terhadap pengorbanan dan ritual-ritual Brahmanisme Weda. Jadi agama Buddha ini muncul karena adanya ketidakpuasan, tidak puasan terhadap para Brahmana. Mungkin para Brahmana mendapatkan apa ya istilahnya sosial yang sangat tinggi. Para Brahmana itu mendapatkan apa uang atau apa itu yang lebih besar pangkat sehingga disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, dan akhirnya itu membuat orang-orang yang tadi itu yang bergolak itu tidak puas dengan agama Hindu. Kemudian mereka munculkan kelompok baru yang kemudian disebut dengan Buddhisme ini. Tantangan muncul dari berbagai kelompok keagamaan baru yang memiliki tradisi Brahmanis dan menolak otoritas. Jadi mereka tidak mau dikekang oleh Weda dan para Brahmana. Mereka tidak mau, mereka pengen lepas sendiri. Karena kekangan itu biasanya kalau sudah otoriter, itu dalam ilmu sosial itu pasti orang yang sudah otoriter itu membuat aturan sendiri. Dan aturan sendiri itu dimanfaatkan oleh beberapa kalangan untuk apa ya istilahnya menumpuk materi, kemudian bisa untuk melegalkan kekuasaan, kemudian agar yang lain itu atau mengalahkan kelompok lain itu bisa kalau sudah bersifat otoriter. Nah, kelompok ini yang anggotanya dikenal sebagai Sramana merupakan kelanjutan dari sebuah untaian pemikiran India yang bersifat non-Weda. Jadi pemikiran mereka itu tidak mau dengan ada yang Weda itu. Jadi mereka terpisah. Jadi mereka itu agama ini tapi nggak mau ikut tuntunannya. Setiap agama pasti ada. Nah, yang terpisah dari Brahmanisme Indo-Arya. Para ahli memiliki alasan untuk percaya bahwa ide seperti ini dalam pengaruh moral terhadap kelahiran kembali dan moksa. Berasal dari Sramana dan kemudian diadopsi oleh agama ortodok Brahmin. Akhirnya ini dengan kata lain, agama ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap agama Hindu di India itu muncul. Di akhirnya seperti itu, jadi muncul agama di lanjut. Kemudian kitab suci agama Buddha ya. Kitab suci setiap agama itu pasti punya kitab suci. Apa sih kitab suci? Kitab suci itu sebagai tuntunan mereka. Jadi manusia hidup itu kalau tidak dituntun atau bayi yang baru lahir tidak punya tuntunan, dia tidak akan bisa berjalan, tidak punya arahnya. Jadi apa sih yang harus saya capai di hidup ini? Setiap agama yang baik di dunia itu pasti punya tuntunan. Mereka menyembah kepada sesembahan mereka yang hasilnya atau muaranya itu pasti untuk kebaikan masyarakat di dunia dan juga di alam setelah mati. Jadi seperti itu. Jadi Tripitaka itu berasal dari bahasa Pali, Tipitaka. Bahasa Sanskertanya Tripitaka. Merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai sekte Buddhis untuk menggambarkan naskah mereka. Jadi naskah mereka itu maksudnya kalau dalam agama Islam itu naskah-naskah itu kan ditulis satu persatu. Jadi naskah mereka yang Tripitaka itu dikelompokkan satu persatu, kemudian dikelompokkan yang sesuai dengan makna dari istilah tersebut
Trispitaka itu artinya 3 keranjang atau 3 kelompok. Nah, jadi ada 3 kelompok pengajaran. Yang pertama adalah Sutra Pitaka dan Vinaya, kemudian Abhidharma. Jadi dalam agama Buddha itu manusia itu harus namanya mengamalkan atau dharma. Mengamalkan dharma itu adalah kebaikan. Nah, manusia hidup itu sebenarnya sama. Dalam konsep kehidupan sosial manusia, setiap agama itu mengajarkan kesamaan derajat dharma, dharma ya, kebaikan ya. Nah, jadi semua itu harusnya manusia hidup itu ya sesuai dengan apa yang tuntunannya. Jadi mereka harus hidup berbaik, tidak boleh mencuri, membunuh, ataupun sebagainya yang bersifat negatif itu tidak boleh. Jadi kepada siapapun seharusnya kita tetap hidup berdampingan. Tidak ada yang namanya apa ya, permusuhan antar ras. Karena manusia itu sejatinya sama. Hidup diciptakan oleh Tuhan di dunia itu dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan tangan dan kaki. Hanya mungkin warna kulit kita berbeda. Mungkin warna rambut kita, bentuk tubuh kita berbeda. Tapi itu bukanlah hal yang harus kita jadikan perpecahan. Karena perpecahan yang seperti itu, khususnya di Indonesia, akan menjadi salah satu cara pihak lain untuk menguasai Indonesia. Seperti itu. Di Indonesia itu ada beberapa agama dan seharusnya kita harus saling menjaga keutuhan di Indonesia. Lanjut. Ya, kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia itu ada berapa? Ada 4 ya, khususnya yang bercoraknya Buddha. Ini ada kerajaan Sriwijaya, ada Kalingga, ada Mataram kuno, dan kerajaan Dharma Seraya. Kita mulai dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan terbesar, salah satunya yang mempunyai basis angkatan laut, itu adalah Sriwijaya. Sriwijaya itu ada di Palembang sana. Kerajaan ini berdiri sekitar 7 Masehi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi kerajaan ini sempat menjadi kerajaan yang besar. Hingga akhirnya kerajaan ini tumbang karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu kerajaan ini adalah mulai terserang atau diserang oleh kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitarnya. Kemudian ada kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini adalah kerajaan Buddha pertama yang ada di Jawa. Kerajaan ini sebenarnya disebut dengan kerajaan Holing. Holing ya. Ini mempunyai 2 kota besar, itu yaitu bukan kota yang disebut seperti sekarang ya. Kota yang pada zaman kerajaan itu kota-kotanya kecil. Ya, kota-kotanya kecil. Jangan disamakan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sekarang yang kota-kotanya mewah dan besar. Jangan. Kerajaan ini berada di daerah Jawa Tengah dengan raja yang terkenal yaitu Ratu Sima. Konon ceritanya Ratu Sima itu pada masa kerajaannya dia itu sangat tegas, bijaksana. Siapapun harus ikut aturannya karena aturan yang dia berikan itu bersifat baik. Di Ratu Sima itu karena suatu ketika ada seorang mata-mata dari kerajaan lain. Dia itu pengen tahu seberapa kuat sih Ratu Sima itu, ya kan? Ya, dia lemparkan koin emas di jalanan. Dan setelah dia tunggu beberapa lama ternyata memang tidak ada orang yang berani ngambil. Berarti orang-orang di sini memang taat sama rajanya dan memang bagus. Nah, pada suatu ketika putra mahkota raja itu keluar, kemudian dia tidak sengaja kesandung ya, bahasa Jawa ini kesandung. Sandung apa? Sandung koin emas tersebut. Kemudian karena dia itu penasaran ini koin emas siapa gitu kan. Ya, kemudian dia ambil. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata Ratu Sima sangat marah. Marahnya kenapa? Marahnya begini.
itu tidak miliknya, tapi kenapa dia ambil? Akhirnya karena Ratu Sima marah, dia secara langsung itu menjatuhkan hukuman mati kepada putranya tadi, ya kan? Tapi karena beberapa penasehatnya juga menyampaikan bahwa putranya itu tidak sengaja mengambil karena dia tidak tahu dan ingin menyerahkan uang atau koin emas itu, akhirnya diampuni, hubungannya hanya potong tangan gitu. Dia sangat kejam, otoriter, tapi bijaksana dia. Nah, itu yang membuat kerajaan Kalingga itu menjadi kerajaan yang kuat. Kemudian kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu di sekitar 752. Kemudian kerajaan ini pernah berpindah. Dipindah oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Ada beberapa hal. Salah satunya mungkin adalah adanya letusan dari Gunung Merapi. Kemudian kerajaan yang terakhir adalah kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini berada di Sungai Batanghari, Sumatera. Nah, kemudian kerajaan ini runtuh pada masa pemerintahan Aditya Warman. Setelah itu kerajaan ini berganti nama menjadi Kerajaan Malaya Mula. Lanjut, nah ini peninggalan agama Buddha Indonesia yang terkenal adalah Candi Borobudur. Kalian pernah ke sana? Candi Borobudur itu ada di Magelang, Jawa Tengah ya. Candi Borobudur itu dibuat oleh umat Buddha pada 800 Masehi pada Wangsa Sai Sundra. Itu saja yang bisa saya sampaikan di masa pandemi ini. Saya berharap kalian tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker, jangan keluar-keluar kemana-mana, tetap stay di rumah, dan patuhi yang disampaikan orang tua kalian. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.